Puji nama Tuhan, Shalom teman-teman. Welcome to Next Generation Online Service. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini, aku akan membahas tema. Tetapi sebelum kita akan masuk dalam tema kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada hari ini Bapa, kami sama-sama mau belajar sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami mengerti dan juga kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, orang bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi aku mau kenalin diri aku dulu nih. Nama aku Trivena Victoria, biasanya dipanggil Vena. Dan aku pada hari ini akan membawa tema yang judulnya Insecure Jadi Bersyukur. Kalau kita berbicara tentang insecure, itu kayaknya sering banget ya kita dengar di kalangan anak muda zaman sekarang gitu loh. Insecure, sebenarnya boleh nggak sih kita insecure itu? Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau kita berbicara tentang insecure, boleh nggak sih Kak sebenarnya insecure itu? Nggak boleh teman-teman. Karena tadi kita sudah baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, Tuhan ini sudah menjadikan aku dan juga kita serupa dan segambar dengan Dia. Jadi kita nggak boleh insecure. Kenapa? Karena ketika kita insecure, itu sama dengan halnya kita nggak bersyukur sama apa yang sudah diberikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, ketika kita merasa diri kita insecure, mungkin ada yang bilang, Kak, aku ini insecure karena teman aku tuh cantik. Kak, aku tuh insecure karena teman aku tuh pintar-pintar semua. Kita lihat, kenapa sih mereka ini bisa pintar? Karena mereka belajar gitu ya teman-teman. Atau mungkin, Kak, aku insecure banget karena aku ini punya teman yang keluarganya tuh harmonis, sedangkan aku tuh nggak kayak gitu Kak. Nah, coba kita lihat lagi nih dalam satu kebenaran firman Tuhan. Mazmur 27 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi yang kedua, kenapa kita nggak boleh bersyukur? Karena Tuhan itu tuh bersama-sama dengan kita. Sekalipun mungkin ya orang bilang bestie kita ninggalin kita, atau orang tua kita ini ninggalin kita, kerabat, saudara kita meninggalkan kita. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita ini nggak boleh insecure. Dan yang selanjutnya, kenapa sih kita ini nggak boleh insecure? Kalau kita balik lagi ke awal nih, tentang kisah Adam dan juga Hawa. Kenapa sih mereka berdua ini bisa jatuh ke dalam dosa? Kalau kita melihat Adam dan Hawa ini kan sepertinya dikasih kebebasan nih sama Tuhan untuk melakukan satu hal gitu ya, pada zaman dahulu itu. Nah, kita lihat kenapa sih Adam dan Hawa ini sampai mereka ini masuk dalam dosa. Ketika Tuhan memberikan mereka kebebasan, Tuhan memberikan satu peringatan untuk mereka ini nggak boleh makan buah yang ada di pohon itu, yaitu buah pohon pengetahuan. Tapi mereka ini apa? Mereka malah memakannya. Dimulai dari si Hawa gitu ya. Ketika dia dicobai oleh iblis, dia langsung tertarik untuk memakan buah itu. Karena dijanjikan bahwa dia akan mengetahui apa yang juga Tuhan pikirkan. Tapi kita lihat nih, ketika dia jatuh ke dalam dosa, ketika dia memakan buah itu, ketika dia ini nggak bersyukur sama apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan dia ini jatuh ke dalam dosa teman-teman. Kita lihat lagi, kenapa sih mereka ini jatuh ke dalam dosa? Yang pertama karena mereka ini nggak bersyukur sama apa yang sudah Tuhan berikan. Sebenarnya nih teman-teman, dosa itu nggak terlihat menarik sekalipun. Tapi kenapa dosa itu menjadi menarik? Karena kita membuka celah kepada iblis untuk masuk dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita menjadi insecure, kita merasa nggak bersyukur. Karena kita membuka celah kepada iblis untuk masuk dalam setiap kehidupan kita. Ada juga yang bilang, Kak, aku insecure karena pergaulan teman-teman aku. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan,
Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita lihat nih teman-teman, kalau kita memiliki teman-teman yang orang bilang, ih crazy rich abis nih orang ini. Atau dibilang, di pergaulannya tuh kayak bukan main ya. Orang bilang, aduh gue tuh pengen banget kayak dia gitu loh, jalan-jalan pakai barang yang punya brand, atau dari ujung rambut sampai ujung kaki itu serba brand gitu ya teman-teman. Tapi dia harus menyadari dulu nih, apakah ketika dia ingin menjadi seperti teman-temannya itu, dia harus memaksakan keadaan yang ada sampai itu bukannya menjadi satu hal yang baik, tetapi menjadi sebuah batu sandungan kepada dia. Ketika dia mau menyamakan diri dia dengan teman-temannya dia ini nih, maka itu bukannya menjadi suatu hal yang baik, tetapi itu malah menjadi beban dalam diri dia sendiri gitu teman-teman. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu dengannya kita nggak insecure teman-teman. Nah, kenapa? Karena ketika kita memiliki teman yang baik, kita memiliki circle, pergaulan yang baik, otomatis mereka akan mensupport kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkembang di kedepannya. Bukannya mereka bilang, iya, lu tuh nggak cantik, lu tuh nggak pintar. Bukan kayak gitu, tapi ketika kita memiliki teman-teman yang sama-sama dalam Tuhan, teman-teman yang menopang kita untuk terus bersyukur, maka kita akan mengetahui bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat baik adanya. Mungkin kitanya yang kurang, kayak nggak peka gitu loh sama Tuhan. Kalau orang pacaran kan kayak pacarnya berantem, dia bilang, kamu tuh nggak peka-peka sama aku. Sama kayak kita, bukan Tuhan yang nggak peka, tapi kitanya nggak peka sama apa yang menjadi maunya Tuhan. Mungkin banyak banget apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tapi karena kita ini merasa kita tuh nggak bisa, kita insecure, maka itu juga di-delay gitu ya teman-teman. Bukan karena Tuhannya, tapi karena diri kita sendiri yang nggak mau berkembang. Oke, jadi tema yang sudah kita bahas pada hari ini, insecure menjadi bersyukur. Kita harus menerapkan rasa bersyukur itu. Apapun yang kita punya, baik itu hal besar, hal kecil, kita harus syukuri ya teman-teman. Puji Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk firman pada hari ini. Ajarlah kami untuk senantiasa menjadi anak-anak muda yang memberikan dampak yang baik dan penuh dengan rasa bersyukur dengan apa yang kami miliki. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang terlebih dahulu menjadikan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Biarlah Tuhan firman-Mu pada hari ini dapat kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di lain kesempatan.